semuanya, welcome back to our channel Titi dan Tian. Dan sekarang kita super duper excited karena sekarang ini kita masuk di rumah impian Titi dan Tian dan Kai dan Gina juga. Kalau di episode kemarin kalian udah lihat teaser kita akan bangun rumahnya seperti apa, udah kurang lebih kayak gitu. Dan akhirnya kita sekarang sudah memutuskan desainer interior kita. Ada namanya Bro Widen. Jadi mulai dari sekarang dia akan bantu kita, assist kita untuk ngedesain bagian interiornya gitu kan ya. Congrats ya Widen, kalian akan menyatukan dua taste yang berbeda dalam satu rumah. Pusing sekali karena gue sama Titi sering banyak nggak nyambung ya kalau milih-milih macam-macam. Cuman ya justru itu bagusnya, biasa hasilnya nanti jadi maksimal. Saya dengan Widen dari GMJ Interior. Konsep Pak Christian dan Ibu Titi ini mungkin kita akan bawa konsep karena dari arsitek sudah dibawa konsep tropical. Kita mungkin di sini mengusung konsep luxury modern tropical. Jadi proses kerjanya pertamanya kita desain layout dulu. Nah, seperti hari ini kita akan marking untuk layoutnya. Setelah layout beres, kita mulai modeling 3D. Setelah modeling 3D, kita render untuk 3D-nya untuk preview ke Bapak dan Ibu. Lalu kita setting lightingnya, ceiling segala macam sampai di preview 3D itu bisa kira-kira keluar lah preview aktualnya nanti seperti apa. Jadi bisa kita presentasikan ke owner. Sekarang kita lagi ada di kantornya GMJ Interior. Kita lagi mau lihat material semuanya segala macam karena penting banget sebelum kita milih desainnya. Kita harus tahu bikin materialnya seperti apa, dan kita akan lihat di sini ada Bro Widen. Oh, ini dia nih. Dia rencana nanti kalau misalnya kita jadi, mudah-mudahan interiornya sama GMJ gitu kali ya. Asal semuanya bagus, Bro. Udah rapi nggak usah dibayar. Aduh, ya kan? siap. Jaminan dah. Berarti kita bisa lihat-lihat ya sekarang. Oke, kita lihat-lihat ya. Kita soalnya kan pengen lihat materialnya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya nyari di interior designer tuh emang kita harus tahu hasil-hasilnya segala macamnya kayak gimana, bahan-bahannya. Dan ketika kita main ke kantor Widen, akhirnya diliatin juga gambar desainnya. Kita udah nunggu-nunggu banget dan wah bagus. Benar. Bahas ininya dulu, Pak, lingkup desainnya dulu kemarin yang gini. Wih, ini apa? Oh, ini kamar mandi Bapak. Nah. Oh, ini kamar mandi kita. Slow Pak. Lucu banget ada lightingnya. Slow. Ini saya jelasin dulu konsepnya ya. Rumah Bapak kan kalau nggak salah ya tropical ya Pak ya. Saya ngeliat Bapak kan jelasin, Ibu juga tropical. Jadi kita bawa kemarin mungkin Bapak sama Ibu pengen bawa luxury, jadi kita bawa tropical luxury modern. Oke. Aku sih udah suka kombinasi warnanya ya. Maksudnya perpaduan warnanya ada kayunya juga ya, nggak yang kombinasi semuanya udah bagus sih. Karena tropical tuh warnanya di kursinya yang beda. Dan kita pengen kursinya 10 dudukannya yang ya. Dan mejanya pengen agak lebih gede lagi. Tapi kalau dari skalanya 10 kegedean ya? Masih bisa nggak ke 10? Mungkin masih bisa Pak. Nanti kesini nih. Tapi 10 kegedean nggak sih? Nggak apa-apa, biar muat banyak kalau misalnya ada tamu. Nah ini rumah Bapak. Jadi kalau biasanya kita kerjain project itu kita bikin build seperti ini dulu satu semuanya biar kelihatan. Jadi saya bisa presentasi 3D kan yang sekarang saya kerjain di sini. Ini kan kita udah coba penuhin semuanya, oven, microwave, dispenser, kompor, kulkas di sini. Jadi ini tembus nih Bu, yang ini tuh. Ya, ini kena kaca kan? Iya, menurut gua tutup. Oh, ini kalau lu bikin lu buka tapi kayak wine cellar gitu ya? Two way. Oh, macam-macam. Two way. Jadi bisa ini pajangannya, ini kan pintu Pak, belakangnya kaca Pak. Nah, Bapak kalau kesini bisa ngeliat. Oh, jadi yang ditutup yang ini ya? Iya. Cuma segini. Cuma di sini. Saya coba ini nggak coba tutup Pak. Karena ini mau nggak mau saya harus tutup karena ini kan. Betul. Ini Pak. Tapi maksud lu yang tadi kekecilan, tapi kalau udah kayak begini udah pas? Pas ini. Ini. Jadi dari sini ini kacanya di belakangnya ya? Kacanya di sininya. Depannya? Di setelah bench ini Pak. Kacanya kan Bapak duduk di sini. Oh, di itu bench. I see. Iya. Punya pantry kayak gini. Ini jadi berdebu. Oh. Jadi gua prefer flat aja. Oh, jadi flat segini aja nih Pak, nggak usah ada bangku. Topnya? Iya. Topnya nggak usah pakai ini. Oke. Nggak usah ada. Jadi Bapak nggak perlu ada bangku kan? Bangku nggak perlu. Iya, kalau nggak ada bangku memang nanti. Soalnya meja bar ya. Iya. Flat aja. Karena ini saya tinggiin karena ini meja bar.
Dan setelah kita memutuskan untuk memakai Widen GMJ Interior sebagai interior designer kita udah langsung suka gitu. Karena apa yang dia propose actually itu emang yang kita suka. Sesuai ya. yang kita jelaskan. Ketika kita milih dia pertama kali juga kita udah lihat referensinya, Titi juga suka, gue juga suka. Nah dari situ udah lebih memudahkan, udah lebih gampang lah karena udah pas gitu, tinggal direvisi sedikit. Kalau dari Widen udah bagus ya. Sebenarnya kita semuanya. udah suka, cuma tinggal kita bikin yang lebih style kita gitu. Nah ini kamar mandi bapak nih. Yang bapak Udah, gue bingung kok. Kayak ada berubah ruangan nih pak, sendiri. soalnya agak berubah nih pak, jujur aja. Ini kan layoutnya sebenarnya seperti ini nih pak. Ya. Bener ya, kayak gini ya. Jadinya di situ tempat cuci. Nah ini nih bu, saya mau jelasin sebenarnya. Ini kan jalan di sini nih, jalan raya. Ini sebenarnya nggak boleh hadap jalan, itu yang pertama. Terus kedua kita buka langsung ngeliat kloset, estetikanya nggak boleh Betul. nih dari segi arsitek. Ini nggak iya. boleh. Betul. Jadi saya balik ini ke sini, klosetnya di sini. Oke, sama ini ya, kayaknya ya, since ini rumah, menurut ini bagus nih, kabinet-kabinet untuk naruh gini. Cuman pasti jadi barang berantakan, dikurangin aja. Oke. Terus nggak Jadi mau ada kabinet-kabinet item-itemnya. pajangan-pajangan gini, Open rack-nya nggak bisa. nggak usah. Kita ya, dipakai di sini. Terus benar-benar marmer putih aja semua. Oke. Nggak mau ada Putih aja, item-item. nggak mau hitam. Gak apa-apa, bagus. Kamu pengen ada hitamnya? Kalau nggak pucet banget ya. Iya, Pucet biar bener. kayak di Four Seasons. Pucet terlalu kaku banget, kayak rumah sakit. Nah ini lebih cerah nih yang warnanya. Kamu sukanya yang itu ya? Selera bu kalau kayak gini bu, ada yang suka motif-motif kayu gini, ada yang ini. Kalau di gambar tadi, itu pantry-nya topnya apa sih? Jadi seleranya gue sama Tian tuh suka berubah, suka beda-beda gitu. Jadi kita emang harus benar-benar bisa ketemu di tengah supaya bisa sesuai sama seleranya masing-masing. Karena kalau misalnya Tian gak suka yang terlalu ada gold-goldnya, kalau gue pengen ada sentuhan gold-goldnya dikit, tapi nggak mau norak juga gitu. Jadi ya namanya rumah itu pasti ya kayak orang bikin pernikahan acara pernikahan aja, pasti ada si A mau apa, si B mau apa. Jadi kita emang agak-agak harus lebih jelimet lagi, harus lebih teliti lagi gitu sebenarnya. Mungkin buat teman-teman di sini milih interior designer, tipsnya adalah kadang gambar di 3D, gambar yang dipropose sama dia bentuknya 3D itu kerennya minta ampun. Tapi kadang juga ketika udah diaplikasiin ke rumah, jadinya beda. Karena yang namanya 3D gitu ya sama gambar aslinya. Jadi kita harus datang ke kantornya, at least ngelihat materialnya. Materialnya harus kita pegang sendiri, kita ngeliat barang jadinya kayak begini, kayak begitu, kita ketok-ketok kayunya, kita lihat warnanya itu benar atau enggak. Yeah. Baru dari situ kita bisa bagus. Nah kebetulan Widen, kita sempat datang kantor ya. Dan kita udah lihat materialnya, kita dan suka semua happy. materialnya. Dan ya itu tadi bener kata Tian, kalau misalnya kita udah suka banget sama gambar 3D-nya terus ternyata hasilnya nanti nggak sesuai ekspektasi, kan takutnya kecewa gitu. Terus juga kadang-kadang interior designer untuk rumah ataupun apartemen kan sama gitu ya, residential gitu ya. Jangan sampai kalian mendesain rumah kalian itu jadi kayak apartemen. Kayak showroom ya. Kayak show unit atau Kayak kayak show apartemen gitu ya. Karena bagus, dilihatnya pasti bagus, di foto bagus, segala macam bagus, tapi nggak homey. Nggak nyaman gitu. Belum tentu homey untuk ditinggal, belum tentu itu. Kalau misalnya kita main ke apartemen atau masuk ke hotel, ya kita stay cuma 1-2 malam di situ. Bagus, semuanya indah, oke. Tapi kalau misalnya kita tinggal di rumah, kita stay seumur hidup bertahun-tahun di situ, harus bikin yang nyaman. Rumah impian versi aku itu open space, terus modern minimalis, dan lebih warm. Tapi pengen elegan juga dan mewah gitu aku. Kalau rumah impian versi gue adalah dimana rumah itu harus bikin gue betah ada di dalamnya, anak-anak bisa main dengan seru, jadi kita nggak perlu selalu keluar dari rumah untuk mencari aktivitas atau liburan. That's why halamannya harus besar, harus nyaman, harus banyak pepohonan. Elemen hijaunya itu juga harus banyak banget. Hijau tuh dalam artian ya tanaman yang hijau. Gue nggak terlalu senang banyak batu-batu. Dan yang paling penting juga sebisa mungkin terbuka tempatnya. Terbuka dalam artian banyak jendelanya, nggak terlalu banyak temboknya. Dan harus bisa selalu ngeliat langit.
Dan juga harus ada kolam renangnya, karena kita semua suka berenang. Makhluk air. Dan juga ruangan-ruangannya tuh harus pas gitu. Pas tuh dalam artian ya, gue harus punya ruang kerja gue sendiri. Titi juga harus punya ruangan butiknya dia sendiri. Anak-anak ada tempat mainnya juga gitu. Jadi dan juga rumah impian buat gue adalah rumah yang benar-benar harus kita bisa nikmati sampai tua gitu. Jadi nggak selalu ngetren. Kalau dari style nggak trendy-trendyan aja yang nanti bisa lewat sama waktu, tapi pengennya evergreen yang ada terus. Jadi sampai berapa puluh tahun kemudian pun rumahnya dilihat masih bagus. Berarti mudah-mudahan kita terus awet ya. Amin. Seperti tadi gue bilang, kita cari inspirasi banyak dari internet, dari googling. Nah ini gue akan kasih lihat beberapa inspirasi yang rumah yang kita pengen gitu. Ini biasa kita ambil per elemen. Jadi contohnya misalnya di rumah yang ini, ini gambar ini inspirasinya adalah kita pengen punya rumah yang ada jendela yang gede banget. Gede. Kan kita senang konsepnya open. Jadi yang kacanya besar, di void, di 2 lantai, terus ada elemen besi ya. Karena kita senang rumah tuh elemennya tuh ada metalnya, ada woodnya, sama ada natural stone. Itu menunjukkan modernnya ya. Jadi ini contoh inspirasi untuk kusen dan desainnya. Gila ya, bagus banget. Dan ngeliat luar itu juga hijau. Dan kita emang nanti bakal taruh banyak banget pohon sih kayaknya. Iya. Biar... Terus L. Oke. Rumah yang kita senang menurut kita adalah rumah yang bentuknya L. Bentuknya L. Kenapa? Karena dari tanah yang kotak, kalau kita bentuknya L, berarti ada sisa bagian tanah lagi yang bisa kita jadiin halaman. Dan semua dari sisi rumahnya itu akan bisa ngeliat ke halaman itu. Makanya contohnya ini bentuk rumah L. Ini kolam renangnya di tengah, L, kolam renangnya di tengah gitu. Jadi bentuknya kita udah mau bentuknya L. Iya. Dan kebanyakan emang rumah kita yang udah ada juga di Jakarta, di Bali, di mana semuanya L kalau diperhatiin ya nggak? Udah paling benar, paling bagus. Bener. Ini apa? Ini tampak depannya yang, jadi pengen entrance-nya yang gimana ya, yang seru gitu. Tapi tetap warm juga. Dan ini kita pengen tetap banyak pohon-pohon, jadi tetap asri juga, nggak cuma kayu, nggak cuma beton, tapi juga banyak taman-taman asrinya. Jadi kita nanti bakal banyak banget masukin pohon-pohon yang asri seperti ini nih contohnya. Dan lightingnya harus yang kayak gini, yang warm banget. Nah yang kayak gini juga kita suka kayunya. Ya, ini contoh adalah ini inspirasi untuk fasadnya. Fasadnya. Di tampak luar, tampak depan rumahnya kita pengen ada elemen wood, elemen kayu. Kalau di inspirasi ini contohnya tuh di garis-garis kayak gini gitu, dan ada elemen natural stone-nya juga. Jadi dari luar tetap harus ada kayak ada kayunya gitu. Kita senangnya kayak begitu. Ini glam room buat aku. Jadi aku kan kadang suka ada makeup artis datang atau gimana. Terus aku pengen ada satu ruangan di mana aku punya tempat makeup sendiri sama tempat salon kecil gitulah, cuci rambut segala macam, krimbat gitu. Ya gitulah, kalau misalnya cewek dia butuh ruangan untuk make up gitu. Kalau misalnya gue cowok, gue butuh satu command center, yaitu satu ruang kerja, satu war room gitu katanya kalau misalnya di Pentagon. Jadi isinya mainan-mainan cowok semua gitu. Kalau cewek ya terserah dia lah mau bikinnya kayak gimana. Ini gue nggak ngerti, gue angkat tangan, ini gue serahin langsung titik ke si Widen untuk urusan dia. Gue nggak sentuh sama sekali. Ini tetap yang tadi Ya, backyardnya. ini inspirasi untuk kita tetap ada bagian rumah, body rumahnya di sini, ada kolam renang dan ada halamannya gitu. Jadi kita kasih ke arsitek mau seperti ini desainnya kurang lebih. Dan kita juga sebenarnya gue seneng rumah yang kotak gitu, bukan yang pakai roof atau atapnya itu yang segitiga. Oh iya, atasnya ya. Karena akan lebih terlihatnya lebih modern dan nggak perlu biaya genteng, tapi biaya ngecornya jadi mahal. Sama aja. Ini apa nih? Ini aku suka untuk juga entrance depannya sih. Jadi nanti kan ceritanya turun dari lobby. Ini kan belakangnya. Cuma kalau yang buat rumah kita nanti ini buat misalnya mobil turun dari lobby, nanti atasnya begini nih yang baja ya. Ya pakai kanopi. Kanopinya. Ini look depannya. Ya, ini kita kan ada pohon-pohon kayak gini. Kotak-kotak di kubus dan modern lah. Orang nggak ngerti mungkin pertama dikira apa gitu ya. Dikira ruko. Ini apa? Oh, ini kamar mandi. Ya, aku pengen all marble, white marble. Ya, tapi gue nggak pengen semuanya white marble. Gue Nah, pengen harus ada hitamnya
dan tetap maskulin gitu. Karena kamar mandi menurut gue kalau putih semua bagus untuk di foto doang atau untuk di hotel. Tapi kalau untuk di rumah tuh lama-lama terlalu pucat dan kurang mantep, nggak ada warnanya. Iya, cuma waktu itu aku sempat lihat inspirasi Nicole Scherzinger ya. Ya, itu karena dia bagus banget sih, putih semuanya ya, tuh jadi berasa happy mandinya tuh. Ya, Nicole Scherzinger mungkin rumahnya ada 10, dia semuanya kayak begitu. Dia cuma foto sekali di Instagram doang kamar mandi putih, sebenarnya dia mandi di kamar mandi yang biasa. Ini terlalu itu putih. Itu tuh galak banget ya. Ini terlalu putih. Ini menurut gue terlalu putih Yaudah, dan boleh. Nggak apa-apa, kasih sentuhan hitam terlalu dikit deh yang feminin. cowok. Jadi kita belum sepakat di kamar mandi nih. Ini apa? Ini tetap rumah impian kita sih ya. Jadi pengen tetap ada kolam berenang. pohon ini. Di sampingnya tuh ada deck untuk orang enjoy, untuk orang segala macam ya. Ini persis kan kayak kita punya Ini persis L. yang kita punya. Bentuknya L. Ya, begitu inspirasi. Nah, dari desain inspirasi ini meskipun pecah-pecah gitu ya, ada elemen yang kita mau luarnya pakai ini, dalamnya pakai itu, Disatuin sama langsung Widen. kita ke arsiteknya, kita kasih ke Riri, atelier Riri untuk bikin strukturnya dulu, arsitekturalnya, baru dari rumah yang seperti itu, baru kita lanjutkan ke interiornya. Karena selama ini di rumah yang sekarang, Aduh gila, di rumah ini gue baju Titi ada 2 ruangan, baju gue cuma 1 kotak di lemari pakaian. Lu bayangin kayak gimana? Terus jajan. dia bajunya bajunya dikit. Jadi kalau misalnya kalian sering lihat gue pakai baju yang sama di Instagram, di YouTube itu ya karena emang Curhat gue nggak ada lemari pakaian, jadi gue nggak bisa nambah baju lagi.